Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Yahya, kelas 9D. Saya Dr. Nazar, kelas 9D. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa dimulai saat pasukan Sekutu dan Nica atau pemerintah sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Hal ini kemudian memicu kemarahan pada penduduk setempat. Hubungan pun semakin runyam saat Sekutu mulai melucuti senjata anggota Angkatan Darat Indonesia. Peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai saat terjadi insiden di Magelang pada 20 Oktober 1945. Brigade artileri dari Divisi India ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Battle oleh pihak Republik Indonesia. Battle diperkenalkan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang. Ia juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi 19.000 interniran Sekutu APW yang berada di Kamp Banyu Biru, Ambarawa, dan Magelang. Tetapi ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang Nica, Netherlands Indies Civil Administration, atau pemerintah sipil Hindia Belanda. Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang. Pada 26 Oktober 1945, insiden ini pecah di Magelang. Pertempuran pun berlanjut antara Tentara Keamanan Rakyat TKR dengan Inggris. Pertempuran sempat berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Battle di Magelang pada 2 November 1945. Mereka pun mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata. Melalui perundingan tersebut, tercapai sebuah kesepakatan antara lain. 1. Pihak Inggris akan tetap menetapkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APW. 2. Jalan Raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. 3. Inggris tidak akan mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaan. Sayangnya, pihak Inggris mengingkari perjanjian tersebut. Kesepakatan dan kelemahan yang ada dalam pasal tersebut dipergunakan Inggris untuk menambah jumlah pasukannya yang berada di Magelang. Pada 20 November 1945, di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pasukan Inggris. Pada 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Pertempuran mulai berkorban pada 22 November 1945 saat pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan pemuda lain yang berasal dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura membentuk garis pertahanan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Dari arah Magelang, pasukan TKR dari Divisi 5 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Ad-Rongi melakukan serangan fajar. Serangan ini bertujuan untuk memukul pasukan Inggris yang berkedudukan di desa Pingit. Pasukan Imam pun berhasil menduduki Pingit. Sementara itu, kekuatan di Ambarawa semakin bertambah dengan datangnya 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta. Mereka adalah Batalion 10 Divisi I di bawah pimpinan Mayor Soeharto. Batalion 8 ini pimpinan Mayor Sudarjono dan Batalion Sugeng. Meskipun tentara Inggris sudah dikepung, mereka tetap mencoba menghancurkan kepungan tersebut. Kota Ambarawa dihujani dengan tembakan meriam. Untuk mencegah jatuhnya korban, TKR diperintahkan untuk mundur ke Bedono oleh masing-masing komandannya. Bala bantuan dari Resimen 2 pimpinan Muhammad Sarbini dari Batalion Polisi Istimewa dipimpin Oni Satwatmojo, staf batalion dari Yogyakarta.
berhasil menahan gerakan musuh di Desa Jambu. Di Desa Jambu terjadi rapat koordinasi dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat ini menghasilkan terbentuknya suatu komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran bertempat di Magelang. Pada 26 November 1945, salah satu pimpinan pasukan harus gugur. Ia adalah Letnan Kolonel Isdanman, pemimpin pasukan asal Purwokerto. Posisi pun digantikan oleh Kolonel Sudirman. Sejak saat itu, situasi pertempuran berubah semakin menguntungkan pihak TKR. Pada 5 Desember 1945, musuh berhasil terusir dari Desa Banyu Biru. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan mengumpulkan para komando sektor. Berdasarkan dari laporan para komando sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa posisi musuh sudah terjepit. Maka segera dilancarkan serangan terakhir, yaitu 1. Serangan pendadakan dilakukan serentak dari semua sektor. 2. Tiap-tiap komando sektor memimpin serangan. 3. Para pasukan badan-badan perjuangan Laskar disiapkan sebagai tenaga cadangan. 4. Serangan akan dimulai pada 12 Desember pukul 4.30. Pada 12 Desember 1945, pasukan TKR bergerak menuju target masing-masing. Dalam kurun waktu 1,5 jam, mereka sudah berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pasukan Inggris yang sudah merasa terdesak berusaha untuk memutus pertempuran. Pada 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke kota Semarang. Tokoh atau pejuang yang gugur dalam pertempuran Ambarawa pada 20 November 1945 sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan adalah Letkol Isdiman. Letnan Kolonel Isdiman adalah perwira tentara keamanan rakyat yang gugur dalam pertempuran Ambarawa. Isdiman lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Letkol Isdiman merupakan orang kepercayaan dari Kolonel Sudirman untuk menganutur siasat pertempuran di Ambarawa. Letkol Isdiman menjadi pemimpin pasukan yang berasal dari Purwokerto. Semasa perjuangannya, Isdiman sudah berusaha menunjukkan keberanian dan kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Namun, sewaktu menjalankan tugas, Isdiman harus gugur. Ia diberondong tembakan pesawat tempur RAF pada 26 November 1945. Ia pun dibawa ke Magelang, namun Letkol Isdiman gugur dalam perjalanan menuju ke Magelang. Dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.